Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Vio, sekolah di SD Terakanita 5 Jakarta. Saya kelas 5. Saya akan sharing pengalaman kegiatan sehari-hari di rumah selama masa pandemi, antara lain kegiatan mengolah sampah dan melakukan penghematan energi dengan cara yang sederhana. Saya menyapu halaman dan memilah sampahnya dengan menaruh sampah ke tempat sampah sesuai jenisnya. Sampah plastik dimasukkan ke tempat sampah plastik. Sampah daun sisa sayuran ditaruh di tempat sampah organik. Dan sampah kardus atau kertas lainnya dimasukkan ke tempat sampah anorganik. Sampah yang sudah dipilah dapat didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk cair. Karena sampah organik tidak terlalu banyak dan rumah kami juga tidak terlalu luas, kami mengolah sampah menggunakan komposter kecil yang bisa menampung sampah organik selama 1 bulan. Ini tong komposter, tong untuk mengolah sampah. Bagian dalam komposter dibuat saringan untuk memisahkan sampah padat dengan pupuk cairnya. Di bagian bawah dipasang selang untuk menghasilkan pupuk cairnya. Yuk, kita olah sampah organiknya menjadi pupuk. Pertama, siapkan cairan bakteri pengurai sampah daun. Isi sprayer dengan air 1 liter. Tambahkan 1 tutup cairan EM4. EM4 adalah efektif mikroorganisme yang bertujuan memfermentasikan bahan organik dan menyediakan unsur hara dalam tanah dan tanaman. Tambahkan 5 sendok gula pasir, sedangkan gula pasir untuk menghidupkan bakteri baik dalam EM4. Lalu dikocok supaya tercampur merata. Masukkan sampah organik ke dalam komposter. Jika sampahnya terlalu besar, sebaiknya dipotong kecil-kecil supaya cepat hancur menjadi pupuk. Lalu disemprot dengan cairan bakteri pengurai EM4 asal basah permukaannya. Demikian terus-menerus setiap ditambahkan sampah organik yang sudah kita kumpulkan, lalu disemprot permukaannya dengan cairan EM4 yang sudah disiapkan. Jangan lupa ya, komposter selalu tertutup rapat dan diletakkan di tempat yang teduh. Setelah 2-3 minggu, komposternya sudah menghasilkan pupuk cair yang bisa disebut lindi. Pupuk cairnya dapat dilihat pada selang indikator yang ada di komposter dan dapat dipanen dengan ditempatkan pada wadah botol atau sejenisnya. Lindi atau pupuk cair dapat dipakai untuk memupuk tanaman, tetapi harus dicampur dengan air terlebih dahulu dengan perbandingan 1:15. Artinya 1 bagian lindi dicampur dengan 15 bagian air. Kalau lindinya 1 gelas, kita campurkan dengan 15 gelas air, lalu bisa disiramkan pada tanaman sebagai pupuk seminggu sekali. Tanaman kita akan tumbuh subur. Teman-teman, memupuk tanaman dengan pupuk organik akan dapat merawat dan melestarikan bumi kita. Jika kita menggunakan pupuk kimia, hasilnya akan bagus sih, tapi hanya sementara.
Selanjutnya, tanah akan menjadi rusak dan kehilangan unsur haranya. Sedangkan pupuk organik justru akan semakin menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Dengan menggunakan pupuk organik, kita sudah ikut menjaga keutuhan ciptaan. Teman-teman, selain sampah organik dapat didaur ulang menjadi kompos atau pupuk cair, sampah plastik seperti botol bekas dan plastik refill minyak goreng dapat digunakan sebagai pot tanaman. Selain berguna sebagai pot tanaman, kita sudah ikut ambil bagian memperlama barang-barang tadi menjadi sampah yang akan menambah volume sampah di TPA dan memperlama sampah itu memenuhi bumi. Selanjutnya, Vio akan menunjukkan bagaimana kita juga bisa melakukan pembiasaan hemat energi dengan cara sederhana. Kalau melihat TV menyala, padahal tidak sedang ditonton, dan kipas angin menyala, lampu ruangan menyala, padahal tidak ada yang sedang menggunakan, segera dimatikan ya teman-teman, sehingga tidak menghabiskan listrik sia-sia. Nah, kadang kulkas juga tidak tertutup rapat. Wah, bisa cepat menghabiskan freon. Padahal freon adalah salah satu gas yang mempercepat kerusakan ozon. Air juga ya, harus dihemat pemakaiannya karena semakin terbatas air bersih di bumi ini. Bagaimana dengan AC? Gunakan AC dengan suhu remote AC 24 derajat ya, supaya hemat penggunaan freonnya. Apakah teman-teman juga sering lupa mencabut charger HP dari stop kontak dan membiarkan dalam waktu lama? Nah, hal ini juga akan membuat boros listrik. Teman-teman seringkali tanpa kita sadari, kita sering berperilaku tidak peduli dengan penggunaan peralatan elektronik dan listrik di sekitar kita. Hanya sebentar. Hanya kecil saja kok dayanya. Tetapi jika ratusan juta orang tidak peduli, maka akan semakin merusak bumi dan merusak lapisan ozon yang melindungi bumi. Yuk kita hemat energi.